Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Bahan Alam. Untuk mata kuliah fitofarmaseutika, saya sendiri Taufikul Rahman. Kemudian di sebelah kanan saya Ibu Swita. Kemudian di sebelah kanan saya lagi ada Bu Fitri. Kemudian sebelah pojok sebelah kanan itu ada Bu Gani. Nanti kita akan menjelaskan beberapa tutorial tentang pembuatan bahan alam atau sediaan fitofarmaseutika yang nanti kalian bisa ambil atau lihat dari buku panduan ya teman-teman. Oke, untuk yang pertama nanti kita akan membuat sediaan fitofarmaseutika dari bahan segar meniran, kemudian pare, kemudian ini lidah buaya. Nanti kita akan buat sediaan sampo. Kemudian di sini ada sirih nanti kita akan buat sediaan sanitizer. Kemudian ini ada susu atau bengkoang, nanti kita akan buat sediaan untuk masker doa gitu ya. Terus hari ini kita akan mulai dari mana dulu teman-teman? Kita akan melakukan pengolahan silisia ya teman-teman ya. Jadi pengolahan silisia itu yang pertama yaitu kita harus melakukan pengambilan bahan dulu. Jadi pengambilan bahan kita dapat dari bahan segar semua. Kemudian yang kedua yaitu kita akan melakukan sortasi basah. Kemudian pencucian, setelah pencucian kita akan melakukan perajangan. Setelah perajangan kita akan melakukan pengeringan. Nah, pengeringan kita bisa menggunakan oven atau menggunakan sinar matahari. Nah, selanjutnya setelah dikeringkan kita akan melakukan sortasi kering. Setelah sortasi kering kita akan melakukan pengepakan dan penyimpanan selanjutnya yaitu pemeriksaan mutu. Nah, nanti kita akan berikan tutorialnya bagaimana cara atau langkah-langkahnya ya dalam melakukan pengepakan silisia. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Kita akan melakukan preparasinya dulu. Jadi kita akan melakukan pensortiran ya, karena kita untuk pengambilan bahan sudah dapat. Jadi kita akan melakukan pensortiran. Jadi seperti rumput, kemudian batu, tanah itu kita harus pisahkan begitu. Oke, perlu juga Anda ketahui semua bahwa yang kita gunakan adalah herba meniran. Herba yang dimaksud di sini dalam farmakope adalah daun, ya, kemudian batang, kemudian biji, kecuali dari akar. Ya, akar tidak kita gunakan. Ya. Oke, kita masuk ke tahap sortasi basah. Oke, sortasi basah yang kita lakukan yang pertama kita lakukan terhadap Phyllanthus niruri ya teman-teman. Phyllanthus niruri atau meniran yang tadi sudah klasifikasinya sudah disebutkan oleh Pak Taufik di awal tadi. Nah, Phyllanthus niruri ini yang kita pakai adalah kita pilih dulu Phyllanthus niruri yang bersih, kita sisihkan dulu ke tempat yang lain. Jadi kita pilih kira-kiranya Phyllanthus yang sesuai syarat yaitu dilakukan sortasi basah. Kita pindahkan dulu. Ya teman-teman, jadi tadi kita sudah pilih ya, kita sudah pilih Phyllanthus sudah disortasi basah. Jadi yang tahap kedua adalah ini yang sudah kita potong, sebagian kita potong. Jadi ini pemotongannya tadi kita buang akarnya teman-teman. Nah ini akarnya kita buang, kemudian kita potong saja menjadi beberapa bagian. Terus kita masukkan ke sini, bahannya kita kumpulkan untuk nanti selanjutnya kita lakukan pencucian. Oke. Untuk jumlahnya nanti tergantung dari berapa banyak yang akan kita siapkan. Jadi nanti ini hanya contoh atau tutorial saja, jadi tidak terlalu banyak. Jadi nanti kalau misalnya Anda ingin membutuhkan tablet yang banyak, jadi nanti disesuaikan saja untuk berapa jumlah dari meniran yang harus disiapkan. Oke teman-teman, ini proses pencucian, jadi harus dicuci dengan air yang mengalir. Kemudian nanti diulangi untuk beberapa kali ya. Tujuan dari pencucian ini adalah untuk mengurangi kotoran, terutama dari mikroorganisme, karena bahan alam ini didapat dari luar ya, jadi sangat banyak sekali mengandung mikroorganisme. Kemudian kita cuci, di sini tujuannya untuk mengurangi mikroorganisme yang ada di dalam bahan alam itu sendiri. Ya teman-teman, ini kan sudah dilakukan sortasi basah, kemudian pencucian, ini yang sudah dicuci. Langkah selanjutnya ya, simplisia yang sudah belum jadi simplisia ya, jadi yang basah yang sudah dicuci tadi. Langkah selanjutnya adalah boleh kita menggunakan oven, boleh kita panaskan di bawah sinar matahari. Untuk farmakope Indonesia, farmakope herbal Indonesia yang kedua itu sah kalau kita melakukan pemanasan di bawah sinar matahari.
Oke, teman-teman semua, proses selanjutnya tadi bisa dikeringkan di bawah sinar matahari langsung atau kita keringkan dengan oven. Nah, kita masukkan ke dalam oven dengan suhu 50 derajat Celcius ya. Nanti sampai kapan? Sampai kalau dia sudah kering, kita remes kayak gitu, dia sudah bisa patah. Oke, proses selanjutnya yang kita lakukan terhadap Phyllanthus niruri atau kita melakukan maserasi. Di sini ada serbuk Phyllanthus niruri sebanyak 10 gram. Kita masukkan ke botol untuk maserasi. Kemudian kita gunakan pelarutnya etanol dengan perbandingan 1:10 ya. Kalau serbuk 10 gram tadi berarti kita gunakan di sini 1 liter. Kita masukkan juga di sini. Ini teman-teman, di sini sudah ada serbuk dan juga pelarut yang kita gunakan. Nah, kita menggunakan metode maserasinya yaitu Pharmacope herbal, di mana kita menggunakan 2 hari saja, yaitu 6 jam untuk pengadukan dan sisanya 18 jam didiamkan. Besoknya kita akan mengaduk. Oke, setelah 48 jam kita lakukan maserasi, kita tuangkan ini di sini ya. Ini sudah saya tuang sebagian ke sini filtratnya. Kemudian kita lakukan penyaringan. Kita saring dulu yang pertama dengan kain flanel. Ya, dari semua bisa lihat di sini kita saring menggunakan kain flanel dengan tujuan memisahkan antara serbuk dan filtratnya ya. Anda bisa lihat di sini ini ada beberapa yang masih terikut ya serbuknya. Nah, di sini dengan tujuan kita memisahkan serbuk dari filtratnya. Kemudian hasil dari filtrat ini nanti akan kita saring lagi ya menggunakan kertas saring, sehingga nanti serbuk atau ampasnya tidak ikut masuk ke dalam ekstrak gitu ya. Oke teman-teman, perlu diingat ya. Jadi proses maserasi ini menurut Pharmacope Pharmacope Herbal Indonesia edisi 2 tahun 2017, jadi hanya perlu menggunakan waktu selama 48 jam atau 2 hari. Nah, selama 2 hari kita maserasi menggunakan botol coklat tadi, kemudian kita saring menggunakan flanel, kemudian filtratnya nanti akan kita saring lagi menggunakan kertas saring. Nah, setelah kita lakukan penyaringan 2 kali, kemudian filtratnya ini akan kita uapkan menggunakan rotary evaporator. Oke, jadi semua setelah ekstrak atau filtrat yang kita dapat tadi, ekstrak cair dari ekstraksi tadi kita dapat filtrat cair. Yang filter ini akan kita masukkan ke dalam alat yang namanya rotary evaporator. Nah, di sini nanti alat ini berguna untuk menguapkan atau memisahkan antara pelarut dan senyawa yang ada di dalam ekstrak ini. Pertama kita masukkan dulu, kita hidupkan semua perangkaian alat, kemudian kita hidupkan untuk pumpingnya, kemudian kita sedot ya, kemudian dia akan secara otomatis akan masuk seperti ini. Oke, cukup. Kemudian kita setting suhu, kemudian kita turunkan dulu ya, terlebih dahulu kita turunkan dulu. Cukup. Kemudian kita jalankan atau kita setting suhunya ya. Kita setting suhu, berapa suhu yang digunakan untuk menguapkan dari etanol gitu ya. Nah, cukup 50 derajat Celcius ya. Kita di bawah dari 60. Oke, kemudian ini sudah 27 ya, nanti akan memanaskan terus sampai ke 50 derajat Celcius. Oke, kemudian ini kita putar lagi tuas yang sebelah kiri ini untuk menjalankan kecepatan dari putarannya. Ini ya, seperti ini. Nah, dengan kecepatan 40 rpm. Anda bisa lihat di sini dengan kecepatan 40 rpm. Kita boleh untuk memutarnya lebih cepat lagi, sekitar 70 rpm. Ya, dengan cara seperti ini nanti filtrat yang tadinya di sini akan terpanasi oleh suhu yang sudah dipanaskan tadi akan masuk ke bagian kondensor. Nah, kondensor ini nanti akan dialiri oleh air ya. Ini airnya belum saya alirkan.
Oke. Setelah air mengalir, Anda bisa lihat di sini airnya sedikit ya, ada gelembung-gelembung udara. Di sini air mengalir, kemudian uap yang tadi masuk ke dalam bagian kondensor ini akan mendingin ya. Jadi yang tadinya uap akan berubah menjadi cairan. Cairan tadi akan masuk atau tertampung ke dalam labu destilat ini. Nanti di sini digunakan yang di sini hanya etanol saja ya, tidak bercampur dengan filtrat atau ekstrak ya. Jadi di sini hanya pelarutnya saja. Nah, yang tersisa apabila sudah di sini berkurang, ini akan tersisa hanya ekstrak kentalnya saja. Nah, ekstrak kental ini akan kita gunakan, kemudian akan kita keringkan ke dalam oven dengan suhu 50 derajat Celcius. Oke, ini penampakan dari samping untuk rotary evaporator. Anda bisa lihat di sini ada knop on dan off ya. Untuk satu ini on berarti ya untuk cara menghidupkannya. Ini bagian belakangnya. Ini proses pemanasannya ya, seperti ini. Ya, sudah mulai mendidih. Nanti akan menguap, uapnya akan berubah menjadi cairan. Cairannya akan kita tampung. Kemudian filtratnya atau ekstrak yang sudah mulai mengental akan kita kentalkan lagi menggunakan oven 50 derajat Celcius. Oke teman-teman, ini setelah kita dapat dari rotary evaporator tadi, kita kumpulkan akan menjadi ekstrak kental seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam oven bersuhu 46,5 atau 50 derajat Celcius ya maksimal. Kemudian kita masukkan seperti ini, dimasukkan. Nah, semakin Anda membuat permukaannya ini semakin besar. Sebenarnya kalau menggunakan botol yang permukaannya besar, nampan yang permukaannya besar, nanti akan membuat lebih cepat ya menguapnya. Kemudian kita diamkan di sini untuk beberapa hari. Setelah itu kita dapatkan sediaan ekstrak.